Halo semuanya, nama saya Arselio Jogwintan dari Fakultas Hukum. Di kelompok saya hanya terdapat saya sendiri, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip berpikir kritis. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk menanggapi informasi dengan cara menganalisis fakta dan bukti-bukti faktual dengan cara yang rasional, skeptis, dan tidak bias. Atau singkatnya saja, berpikir kritis adalah cara berpikir yang independen dan mandiri dan berdasarkan logika dan fakta. Dan ini sangat penting ya, sangat penting agar kita dapat membuat suatu opini dan menentukan langkah berikutnya yang objektif dan sesuai logika dan masuk akal, dan tidak gampang tergiring oleh opini atau isu yang mungkin dibuat-buat oleh orang lain untuk mempengaruhi massa untuk tujuan tertentu. Jadi kita harus bijak dalam menanggapi semua informasi yang kita terima, semua keadaan yang kita hadapi dengan menerapkan prinsip pikir kritis ini. Kita tidak boleh mudah terpancing atau menanggapi sesuatu hal dengan langsung gitu ya. Kita harus memikirkannya baik-baik dan ya selidiki faktanya lebih dalam dan membuat pemikiran kita sendiri terkait dengan hal itu. Nah, salah satu contoh kasus yang saya ambil untuk dibahas hari ini, mungkin kalian masih ingat beberapa tahun lalu dunia sempat dilanda dengan pandemi virus COVID-19, dan kemudian kan ada vaksinnya ya, mereka membuat vaksin untuk virus COVID-19, tapi entah kenapa ada pihak-pihak tertentu yang skeptis dengan vaksin ini dan bahkan membuat berita yang seolah-olah kayak mau bikin vaksin ini terlihat bahaya gitu, membuat masyarakat takut untuk menerima vaksin ini. Padahal vaksin ini sudah terbukti aman dan melindungi lawan virus COVID-19, tapi malah ada berita yang aneh-aneh yang dibikin-bikin. Misal ini nih, ini berita dari Januari tahun 2022 dari detik.com, dan dengan judul demikian: dalam sepekan 3 pelajar SD di Jawa Timur meninggal usai vaksin COVID-19. Nah, orang yang mungkin ya kurang berpikir kritis dan langsung menerimanya mentah-mentah mungkin akan langsung berkata, oh artinya pasti vaksin yang menyebabkan 3 pelajar SD ini sampai meninggal di Jawa Timur. Artinya sama dengan vaksin itu bahaya, kita harus menolaknya atau gimana gitu, pasti langsung gitu. Padahal ya kita harus pikir lagi itu sebenarnya kok bisa sih. Pertama-tama kita harus selidiki dulu apakah benar ada 3 siswa pelajar SD yang meninggal di Jawa Timur. Kita harus telusuri dulu apakah itu benar atau tidak. Nah, soalnya kan ya tentu saja jumlah siswa SD di Jawa Timur aja sampai jutaan gitu ya. Jadi ya bisa saja ada 1, 2, 3 yang ya maaf meninggal, dan itu pun juga belum tentu karena vaksin. Jadi kita langkah kedua ya oke lah, mereka mungkin ada siswa 3 pelajar SD di Jawa Timur yang kebetulan meninggal setelah menerima vaksin COVID-19. Tapi ya juga ya apakah benar mereka meninggal karena menerima vaksin itu, bukan karena faktor-faktor lain. Dan bisa saja bahkan mereka meninggal karena terkena virus itu sendiri, dan terus mereka mendapatkan vaksinnya itu telat gitu ya. Jadi justru mereka meninggal karena virusnya gitu, bukan karena vaksinnya, atau mungkin karena faktor yang lain lah. Yang diberitakan dalam berita ini memang benar, mungkin saja sesuai fakta ya. Dalam sepekan 3 pelajar SD di Jawa Timur meninggal usai divaksin COVID-19. Tetapi judul berita seperti ini itu menggiring opini gitu loh, menggiring opini menuju hal-hal yang ya tidak
jelas gitu ya. Nah, ini merupakan kesalahan berpikir correlation causation. Jadi sesuatu yang berkaitan belum tentu satu itu menyebabkan yang satunya terjadi. Jadi misal ada 3 pelajar SD meninggal usai divaksin COVID-19. Nah, bukan berarti secara pasti bahwa mereka meninggal karena menerima vaksin COVID-19. Bisa saja mereka memang meninggal, tapi ya kebetulan saja setelah menerima vaksin COVID-19. Ya, oleh karena itu, untuk menjadi masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab ya, dan mandiri dan bijak, kita harus berpikir kritis dan tidak menerima mentah-mentah informasi atau perataan apapun yang kita lihat ya. Kita harus baca dulu, kita harus cocokkan lagi dengan fakta-faktanya, cocokkan lagi dengan sumber yang lain, dan ya dipikir aja gitu loh, kayak wah bisa masuk akal nggak sih sebenarnya, dan bisa ada tujuan tersembunyi nggak gitu loh dari pembuatan berita-berita seperti ini gitu. Apakah ada tujuan tersembunyi, apakah mereka ingin membuat masyarakat panik gitu ya, atau untuk alasan apapun, entah itu untuk mencari sensasi untuk dirinya doang, atau mungkin ada alasan lain yang tersembunyi gitu ya. Kita harus benar-benar berhati-hati dengan informasi. Jadi ini kita harus ya mulai melatih diri untuk bisa kayak berpikir mandiri gitu loh, berpikir untuk diri kita sendiri dan memutuskan sendiri anggapan kita terhadap hal-hal seperti ini, agar tidak mudah digiring opini, agar tidak mudah dipengaruhi, dengan mudah untuk ya berpikir dengan tidak rasional gitu ya. Sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, sudah seharusnya kita berpikir secara kritis, apalagi kita mahasiswi dan ya komunitas UPH. Masa sih kita nggak bisa berpikir kritis gitu ya, gampang dipengaruhi gitu loh ya. Sekian dari saya, semoga dengan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan ya, Tuhan memberkati. Terima kasih.